Halo, di video kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan segi 4 dan segi 3. Namun sebelumnya kita ingat dulu untuk perbandingan senilai memiliki rumus X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Ini berarti bahwa ketika nilai pada ruas kirinya tambah besar, maka ruas kanannya juga akan tambah besar. Sedangkan kebalikannya yaitu jika ruas kirinya tambah kecil, maka nilai di ruas kanannya juga pasti tambah kecil, maka disebut sebagai perbandingan senilai. Dan pada soal juga kita akan menghitung sisi miring segitiga menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kalau mencari sisi miring itu sama dengan akar dari A kuadrat atau alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, menggunakan rumus tersebut, kita akan coba menjawab soal. Jadi di sini diketahui ada sebuah bangun seperti berikut ini. Ada segitiga DEH dan ada segitiga FGH. Ini segitiganya saling sebangun karena dihubungkan oleh dua garis yang saling memanjang satu sama lain, sehingga ini pasti perbandingan senilai. Oke, ditanyakan ya, tentukan panjang GH. GH sisi miring segitiga FGH. Oke, kita coba jawab. Jadi soal ini mudah saja. Kita tinggal menentukan X1, X2, dan Y1, Y2. Jadi kalau kita ingin menggunakan segitiga DEH sebagai X1, X2-nya, berarti kita bisa tulis seperti berikut ini. Jadi X1 ini kita gunakan alas segitiganya yaitu 32 cm. Yang berada di sini ya, 32. Sedangkan tingginya itu adalah 48 yang berada di sini, yaitu kita gunakan sebagai nilai X2. Jadi X2-nya sama dengan 48 cm. Jadi X1-nya 32, X2-nya 48. Nah, sekarang kita akan gunakan segitiga FGH untuk nilai Y1 dan Y2. Karena X1-nya adalah alas segitiga, otomatis kita akan pilih Y1-nya menggunakan nilai alas segitiga FGH. Tapi kita lihat di sini tidak ada nilainya ya. Jadi ini akan kita cari terlebih dahulu. Jadi Y1 yang kita tulis sebagai FH saja. Yang kita miliki adalah nilai Y2 yaitu FG sepanjang 36 cm. Nah, sekarang kita akan masukkan ke rumus perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. X1-nya 32, X2-nya 48, Y1-nya HF atau panjang yang kita cari, Y2-nya 36. Nah, sekarang ini bisa kita kalikan 36-nya ke ruas kiri, supaya ruas kanannya tersisa HF saja. Jadi 32/48 dikali 36 sama dengan HF. Nah, karena bentuk seperti ini tidak nyaman untuk menyelesaikan soal, jadi kita tinggal balik saja, sehingga berbentuk HF sama dengan 32/48 dikali 36. Nah, sekarang lebih mudah untuk mengerjakannya karena HF-nya berada di ruas kiri. Ini bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita bagi dengan 16. Jadi 32 dibagi 16 itu adalah 2. Dan 48 dibagi 16 itu adalah 3. Nah, sekarang 3 ini bisa membagi ke 36. Jadi 36 dibagi 3 ini jadi 12. Nah, sekarang tersisa HF-nya adalah 2 dikali 12 atau 24 cm. Nah, sekarang kita sudah punya nilai HF atau alas segitiga, kita bisa mencari panjang GH atau sisi miring segitiga. Kita akan gunakan rumus Pitagoras. Jadi kita tulis GH sebagai sisi miringnya, itu adalah akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alasnya baru saja kita dapatkan, yaitu 24. Jadi 24 kuadrat ditambah tingginya 36. Kita kuadratkan, kemudian kita akarkan, sehingga kita mendapatkan ini 24 kuadrat adalah 576. Kemudian ini 36 kuadrat itu adalah 1296. Ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan 1872. Dan jangan lupa diakarkan.
Nah, sekarang bagaimana cara mengakarkan bentuk seperti ini? Jadi kita akan buat ini menjadi 144 dikali 13. Jadi 144 dikali 13 itu kan hasilnya 1872. Sedangkan 144 ini adalah kuadrat dari 12. Jadi 12 kuadrat itu adalah 144. Jadi 144-nya bisa kita keluarkan dari akar, sehingga nilai GH-nya ini menjadi 12 akar 13 cm. Jadi kita dapatkan panjang GH-nya atau sisi miring segitiga FGH itu adalah 12 akar 13 cm.